Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas TP1B akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang 9 teori yang ada di komunikasi. Di antaranya yaitu teknologi digital dan teori fungsional yang akan dijelaskan oleh saya yaitu Afni Zarwatul Munasyaro dengan NIM 2008429. Selanjutnya yaitu teori budaya, organisasi, dan kognisi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aisyah. Nama saya Aisyah Rianti dengan NIM 209536. Yang selanjutnya yaitu teori use and gratification dan teori humanis yang akan dijelaskan oleh Raihan Ramzi. Halo, nama saya Raihan Ramzi dari jurusan Teknologi Pendidikan 2020. Dan yang terakhir yaitu teori psikologi komunikasi dan komunikasi antar budaya. Sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan, kali ini yang pertama aku akan membahas tentang teknologi digital. Teknologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekno yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Digital merupakan suatu penggambaran dari keadaan sinyal, yaitu yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Jadi, teknologi digital merupakan teknologi yang dioperasikan oleh sistem komputerisasi. Ada 4 perkembangan dari teknologi digital. Yang pertama yaitu revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, dan yang terakhir revolusi industri 4.0. Revolusi industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 yaitu ditandai dengan penemuan mesin uap. Yang kedua merupakan revolusi industri 2.0 yang terjadi pada abad ke-19 yaitu dengan penemuan teknologi listrik yang bisa disambungkan kepada mesin. Yang ketiga yaitu revolusi industri 3.0 yaitu terjadi pada abad ke-20 yang ditandai dengan adanya komputer dan robot. Yang keempat merupakan revolusi industri 4.0 yaitu ditandai dengan artificial intelligence dan cognitive computing. Ada beberapa contoh dari teknologi digital yang sering kita temui, di antaranya komputer, laptop, kamera, handphone, MP3 player, dan lain sebagainya. Ada beberapa kelebihan dari teknologi digital, di antaranya mudahnya akses informasi, beragamnya sumber belajar, memudahkan proses kerja, dan membuat komunikasi menjadi tidak terbatas. Selain itu, ada beberapa kekurangan dari teknologi digital. Di antaranya, mahalnya perangkat teknologi digital, pelanggaran hak kekayaan intelektual, kesalahan digitalisasi yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik, dan membuat kebiasaan berpikir instan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang teori fungsional. Teori fungsional ini sangat besar pengaruhnya dalam bidang ilmu sosial di abad sekarang. Ada beberapa tokoh yang terdapat dalam teori fungsional. Di antaranya, Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer. Teori fungsional menurut Emile Durkheim adalah teori komunikasi yang menjelaskan susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengindikasikan bahwa memiliki hidup harmonis. Ciri dan pokok pikiran dari teori ini adalah individu dipengaruhi oleh struktur sosial atau sistem sosial dan individu bagian dari struktur sosial tersebut. Teori fungsional ini cenderung memusatkan perhatiannya pada akibat-akibat yang tidak diinginkan daripada hasil yang sesuai tujuan. Teori ini juga memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif dan independen. Ada beberapa kelemahan dari teori fungsionalisme ini. Yang pertama yaitu, penganut teori ini cenderung memaksakan pada tingkatan di mana masyarakat bersifat harmonis dan stabil sehingga bisa berjalan dengan baik. Kedua, teori ini terlalu kaku dalam melihat perubahan, terutama yang berasal dari luar. Dan yang terakhir, dengan terlalu melebih-lebihkan harmonisasi dan meremehkan konflik sosial, fungsionalis cenderung mengarah pada bias konservatif.
Selanjutnya akan dijelaskan tentang teori budaya, teori organisasi, dan teori kognisi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aisyah. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa teori yang terdapat pada ilmu komunikasi. Teori yang pertama adalah teori budaya, yaitu dalam teori budaya ini mengacu pada kajian budaya, di mana budaya di sini diartikan sebagai teks dan kehidupan yang dijalani sehari-hari dan bukan sebagai objek yang memiliki nilai seni yang tinggi. Dalam teori ini juga menyatakan bahwa media massa melalui penyajian yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu menciptakan kesan-kesan pada khalayak di mana norma-norma budaya umum mengenai topik yang diberi bobot itu dibentuk dengan cara-cara tertentu. Dan contoh dari teori budaya ini adalah mobilitas, pola ketergantungan ekonomi, dan juga pola imigrasi. Kelebihan dari teori ini yang pertama adalah menitik beratkan pada bagaimana individu membangun atau mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia sekitar mereka. Yang kedua adalah mempertanyakan peran media, dan yang terakhir adalah menghargai kemampuan anggota khalayak dalam mengonsumsi isi. Sedangkan kekurangan dari teori tersebut adalah yang pertama, terbatasnya penjelasan mengenai kekuasaan pada tingkat makroskopik. Yang kedua, terlalu menitik beratkan pada perbandingan antara efek individu dan efek masyarakat. Yang ketiga, kurangnya validasi ilmiah, dalam artian lebih mengutamakan pengamatan subjektif. Dan yang terakhir adalah ketika subjektif diuji secara ilmiah kerap kali menggunakan metode penelitian yang kontroversial. Dan yang kedua adalah teori organisasi. Pengertian dari teori dalam komunikasi organisasi adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi formal yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah komunikasi antara atasan dan bawahan, yaitu terjadi pada posisi atau kedudukan mereka dalam organisasi. Contohnya kayak kepala sekolah berkomunikasi dengan guru, kepala sekolah berkomunikasi dengan siswa, siswa berkomunikasi sesama siswa, dan sejenisnya dalam suatu organisasi. Kelebihannya adalah pertama, melahirkan gagasan dan inovasi dalam suatu organisasi, menjalin hubungan yang kuat, dan juga mewujudkan kinerja tim yang kuat. Serta kekurangannya adalah terjadi hambatan dalam komunikasi yang berupa kesengajaan atau gagasan pendapat, berupa simbol atau tanda, personal dan impersonal. Dan teori selanjutnya adalah teori kognisi, yaitu penjelasannya adalah struktur kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan juga bukan pula sesuatu yang dipelajari lewat lingkungan. Struktur tersebut lahir dan dikembangkan sebagai akibat interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif si anak dan lingkungan lingkungannya. Teori ini juga dijelaskan oleh Piaget dalam Mansour Pateda 1990-67. Menurutnya, teori ini adalah perubahan atau perkembangan bahasa pada anak akan bergantung pada sejauh mana keterlibatan kognitif secara anak secara aktif dengan lingkungannya. Contoh implikasi dari teori ini adalah yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Kelebihannya yang pertama adalah teori ini dapat mengetahui dan memahami pengertian respon kognitif. Serta kekurangan dari teori ini adalah tidak efektif dalam menjelaskan banyak data, perubahan sikap, gagasan, dan pesan yang mempengaruhi halayak. Dan juga teori ini gagal dalam menjelaskan bagaimana merumuskan pesan untuk mengubah sikap dan perilaku dengan memanfaatkan respon kognitif. Yang selanjutnya akan dijelaskan tentang teori use and gratification dan teori humanism yang akan dijelaskan oleh Raihan Ramzi. Halo, nama saya Raihan Ramzi dari jurusan Teknologi Pendidikan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori use and gratification. Secara umum, pendekatan use and gratification adalah sebuah pendekatan untuk memahami mengapa khalayak secara aktif mencari media yang khusus yang dapat memenuhi kebutuhan khalayak. Pendekatan use and gratification merupakan salah satu pendekatan untuk memahami komunikasi massa yang berpusat pada khalayak. Tidak seperti teori komunikasi massa lainnya yang menitik beratkan pada konsumsi media,
pendekatan use and gratification memberikan kekuasaan pada khalayak untuk memutuskan media mana yang akan dipilih atau dikonsumsi. Khalayak memiliki peran aktif dalam melakukan interpretasi dan mengintegrasikan media ke dalam kehidupannya. Pendekatan use and gratification memiliki 5 asumsi dasar, yaitu yang pertama, khalayak dianggap aktif dan penggunaan media massa diasumsikan memiliki tujuan. Lalu yang kedua, dalam proses komunikasi massa, inisiatif lebih banyak berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan pemilihan media, terletak pada anggota khalayak. Lalu yang ketiga, media massa berkompetisi dengan sumber-sumber lainnya untuk memuaskan kebutuhannya. Yang keempat, tujuan penggunaan media massa dapat disimpulkan dari data yang disediakan oleh anggota khalayak. Dan yang terakhir, penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. Teori use and gratification ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya. Yang pertama, memfokuskan perhatian pada individu dalam melihat proses komunikasi massa. Lalu kelebihan selanjutnya, respek pada kemampuan intelektual dari pengguna media, dan menyediakan analisis yang mencerahkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan isi media. Lalu, membedakan antara pengguna yang aktif dengan yang pasif, dan mempelajari media sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menyediakan wawasan yang berguna untuk dalam proses adopsi terhadap media baru. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama bergantung pada analis fungsional yang dapat menciptakan bias terhadap status quo. Lalu tidak dapat dengan mudah memberi petunjuk ada tidaknya efek. Lalu banyaknya konsep-konsep kuncinya dikritik karena tidak dapat diukur. Dan yang terakhir, selalu berorientasi pada level mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nick Neal yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistic curriculum. Dalam banyak contoh, program bahasa komunikatif telah memasukkan filosofi pendidikan berdasarkan psikologi humanistik atau pandangan yang dalam konteks tujuan untuk mata pelajaran lain yang disebut kurikulum humanistik. Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Asumsi dasar teori humanistik yaitu ada 2. Yang pertama, manusia selalu mempunyai kebutuhan untuk berkembang dan maju. Dan yang kedua, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu sebelum berusaha memenuhi kebutuhan lainnya. Pandangan humanis seperti dikemukakan oleh Rogers adalah bahwa setiap manusia hidup sebagai pribadi dalam dunianya sendiri dan mencari makna berdasarkan pemikiran dan pengalamannya. Selanjutnya, manusia berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya dengan mempertahankan keakuannya. Lalu, realitas yang ada di dalam lingkungannya ditanggapi dengan cara dan prinsip yang sesuai dengan dirinya. Dan yang terakhir, pandangan hidupnya berkembang berdasarkan pada hasil penalaran, perasaan, dan pengalaman. Prinsip dasar dari pendekatan humanisme yang dapat kita pakai untuk mengembangkan pendidikan. Prinsip pertama, murid akan belajar dengan baik apa yang mereka mau perlu ketahui. Prinsip kedua, mengetahui bagaimana cara belajar lebih penting daripada membutuhkan banyak pengetahuan. Prinsip yang ketiga, evaluasi diri. Evaluasi diri adalah satu-satunya evaluasi yang berarti untuk pekerjaan murid. Prinsip keempat, perasaan. Perasaan adalah sama penting dengan kenyataan. Lalu prinsip 5 yang terakhir, murid akan belajar dengan lebih baik dalam lingkungan yang tidak mengancam. Dan yang terakhir akan dijelaskan mengenai teori psikologi komunikasi dan teori komunikasi antar budaya. Selanjutnya, psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi terdiri dari 2 kata, psikologi dan komunikasi. Pertama, psikologi adalah ilmu yang berusaha menjelaskan, memprediksi, mengontrol mental, serta peristiwa yang berkaitan dengan perangai. Komunikasi merupakan proses di mana seorang individu sebagai komunikator menyampaikan stimulan yang biasanya verbal untuk mengubah perilaku orang lainnya.
Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Kelebihan psikologi komunikasi. Pertama, setelah menguasai psikologi komunikasi, kita dapat mengetahui berbagai karakter komunikan, memudahkan dalam pengenalan diri, dan mudah dalam mempengaruhi dan menggiring opini. Kekurangan dalam psikologi komunikasi adalah kecenderungan salah karena pada dasarnya setiap manusia tidak sama. Karena itulah objektifnya psikologi akan tetap ada kesubjektifan walau sedikit. Mungkin berlaku atau berhasil kepada sebagian besar orang, tetapi tidak berlaku untuk semua orang. Yang terakhir, komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah pertukaran informasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berbeda secara budaya. Perbedaan antar budaya selalu dikaitkan dengan perbedaan etnis dan suku saja. Padahal, komunikasi antar budaya bisa terjadi antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, mata pencaharian atau pekerjaan, serta perbedaan karakteristik sosial ekonomi lainnya. Kelebihan dan kekurangan komunikasi antar budaya. Yang pertama, kekurangannya adalah perbedaan latar belakang kultural dalam menafsirkan pesan karena tidak ada bahasa universal baik verbal maupun non-verbal, serta kesalahan dalam persepsi sosial yang disebabkan oleh perbedaan budaya yang mempengaruhi proses persepsi. Kedua, Nilawe juga menyatakan bahwa dalam komunikasi antar dua pihak yang berbeda budaya terdapat etnosentrisme, yaitu kecenderungan menganggap salah satu budaya lebih baik atau lebih unggul dari budaya lainnya. Kelebihan komunikasi antar budaya. Yang pertama, membuka diri, memperluas pergaulan. Yang kedua, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. Dan yang ketiga, membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya. Keempat, membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri. Asumsi-asumsi nilai-nilai, kebebasan-kebebasan, dan keterbatasan-keterbatasan lainnya. Itu dia penjelasan dari kelompok kami, yaitu mengenai teknologi digital dan 8 teori komunikasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.